Baik, terima kasih untuk Ananda Zahra Lutfiah ya. Baik, tadi menarik sebenarnya pembahasannya, cuman tadi belum mendalam terkait dengan metode penelitiannya. Sebenarnya nanti saya ingin tahu tentang seperti apa metode penelitian. Tadi kan kalau library research gitu ya, library research itu kan ya artinya itu penelitian di perpustakaan. Padahal ini kan bukan di perpustakaan, ini tapi di film. Nah, saya ingin tahu tentang bagaimana sebenarnya metode yang tepat dalam membedah film, ya, membedah nilai-nilai Islam, pendidikan Islam di film. Ini kayaknya belum kelihatan, nanti boleh dijelaskan ya. Sebentar, masukan saya dari saya dua ya. Pertama terkait dengan penulisan ya, nanti dipastikan untuk penulisannya itu ya. Jadi memang sudah benar gitu ya, nanti mengikuti pedoman ya. Yang kelihatan misalnya jangan lupa kalau untuk ini sepertinya kalau ikut pedoman tuh dia tidak pakai disusun yang di sini, dia langsung nama ya. Kemudian jangan kurung begini tapi dia dibuat langsung NIM ya. Ini pun kayaknya tulisannya kalau nggak salah dia itu kapital kalau nggak salah itu ya. Yang pertama kan Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Syarifah Bogor, ini sepertinya Bogornya itu dia dikebawahkan. Kemudian jangan lupa 2024 itu Masehi titik baru garis miring baru Hijriah itu juga titik. Jangan lupa ya. Itu diperhatikan. Kemudian di sini jangan lupa walaupun ini besar semua tapi untuk kata sambung dia jangan menggunakan kata kapital, menggunakan kalimat huruf kapital. Untuk jangan D juga jangan gitu ya. Jadi lebih clear. Jadi disusun untuk ya U-nya kecil, D-nya itu juga kecil gitu ya. Sarjana pendidikan, saya pikir ini sarjana pendidikan Islam gitu ya, atau sarjana pendidikan agama Islam. Biasanya itu di dalamnya itu ada tulisan, nanti ikuti pedoman ya. Biasanya itu SPD. Oke. Kemudian baru disusun, jangan lupa olehnya itu titik 2 itu nempel ya, nempel di kalimat sebelumnya. Terus ini jangan kurung tapi pakai NIM biasanya itu ya. Ini juga sama, Syarifah Bogor tuh kayaknya agak kurang pas, jadi saya itu digabungkan saja. Kalau agak terlalu besar dikecilkan. Oke ya. Ini dari sisi penulisannya. Kemudian ini nanti urutan dari awalnya nih nanti biar bagus nih ya. Mulai dari ini sama juga nih, jangan lupa pokoknya kata sambung jangan menggunakan huruf kapital di awal, itu semuanya ya. Kemudian juga sama nih, banyak sekali nih. Kemudian pedoman transliterasi ini yang paling penting bukan hanya ada di sini tetapi dia itu dilaksanakan. For example, misalnya di sini ada Al-Baqarah, ini A-nya besar, L-nya kemudian B-nya besar tanpa strip. Nggak tahu ini benar atau enggak, kebanyakan mahasiswa itu cuman asal nempelin saja, tapi tidak dijadikan pedoman. Misalnya di sini ada kata-kata syamsiyah misalnya. Alif lamnya itu apakah dari sambung ar-rajul misalnya, ini jadi di ar-rajul. Nah, ini betul-betul sesuai dengan pedoman atau tidak itu dipastikan. Termasuk juga penulisan italik dan boldnya itu diperhatikan. Kemudian ini yang penulisan abstraknya ini salah gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak disebutkan. Jadi jenis yang dari awal masih bisa, tapi kemudian di abstrak itu tidak perlu disebutkan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengumpulkan datanya itu tidak perlu. Langsung to the point ya. Bisa langsung kepada tujuan dari penelitian ini adalah ini, kemudian metode yang digunakan adalah ini, data dikumpulkan melalui teknik ini, analisis seperti ini, terakhir baru hasil penelitiannya. Biasanya dia tidak lebih dari 250 sampai 300 kata. Kemudian juga spasinya itu dia satu. Ini masih karena. Nah, ini nanti abstraknya harus diperbaiki ya, wajib ini ya. Oke, dari sisi penulisan mungkin di sini sama juga, walaupun di daftar isi dia kalau bisa dia miring ya miring, berarti kan kata asing nih ya. Kemudian ini juga daftar pustaka kalau memang nggak ada halamannya nggak usah pakai titik-titik, dihilangkan gitu ya. Ini belum ada halamannya ya, pastikan ada halamannya. Kemudian kalau saran saya ingat jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat. Untuk karya sederhana ini gitu ya, langsung aja karya sederhana ini ya, penulis persembahkan gitu. Jadi nggak usah pakai untuk di awal kalimat gitu ya. Ini jangan lupa ditandatangan nih. Ya belum ditandatangan ini hanya nih. Oke, pendahuluan yang kelihatan dari saya pertama itu dari sisi ini ada di halaman yang di halaman pertama itu dia Retno Susanti. Oke, tapi di sini tuh nggak ada penerbit, nggak ada kota gitu ya. Kalaupun ini jurnal atau buku? Yang nomor 2 nih.
Udah gitu dia miring gitu kan ya. Nanti dipastikan, nanti harusnya megang juga nanti biar kelihatan ya. Itu di halaman pertama tuh di footnote-nya. Jadi dia tidak ada kota penerbit, tidak ada penerbitnya gitu ya. Kemudian di halaman yang keduanya itu dia namanya itu miring, padahal nama itu tidak perlu miring ya. Jadi nanti semua di footnote itu disesuaikan. HLM misalnya halaman ini juga sama, halaman tuh nggak perlu miring gitu ya. Di semua footnote itu diperbaiki ya. Ini ada Rahman Indra gitu ya, itu juga dia mestinya nggak usah tidak usah istilahnya tuh miring gitu karena nggak ada pedomannya. Oke. Kemudian di halaman 5 itu batasan masalah itu saran saya di enter sedikit ya, sama juga dengan tujuan penelitian, P-nya itu besar, jangan lupa tuh ya. Itu mulai dari sisi penulisannya ya. Kemudian masih dari sisi penulisan ya. Nanti di kontennya saya akan bicara itu secara detail. Ini juga sama ya, jangan menggunakan kata ataupun gelar itu biasanya tidak ada di footnote ataupun di body note ya. Doktor, profesor itu tidak ada. Itu yang DR itu di halaman. Kalau nama asli berarti dia harusnya dibalik namanya. Masa DR Amiluddin harusnya Amiluddin DR gitu ya. Ngikutin pedoman ya. Ngikutin pedoman. Oke. Kemudian ya ini kalau ini fontnya, kalau yang terjemahan bahasa Al-Qur'an ini kayaknya kecil nih ya. Ini terlalu kecil nih kayaknya, nanti ikutin memang pedoman seperti ini atau tidak tuh ya. Kemudian di halaman 12 di bab 2 itu jangan menggunakan kata depan di awal dalam Islam gitu ya. Enggak usah aja Islam memiliki nilai-nilai. Jadi menggunakan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan gitu ya. Nah itu dipastikan tuh ya. Kemudian juga ini kan sebagian besar itu kalau mengikuti pedoman tuh ada object, ada logcheat, ada ibid gitu ya. Ini misalnya di halaman 14 footnote itu dia kenapa nih miring semuanya ya. Ini mungkin karena ditulisnya miring jadi miring semuanya nih. Pastikan nih diperbaiki semuanya. Kholisoh ayu, C-nya besar, A-nya besar, itu juga diperbaiki ya. Kemudian itikodia itu juga miring. Itu semuanya nanti ya. Semuanya dari awal sampai akhir, saya nggak perlu membahas semuanya karena ini hampir semuanya kalau di footnote itu salah nih ya. Ini perlu diperbaiki. Kalau masih kaitan dengan footnote juga yaitu di daftar pustaka. Ya, daftar pustaka ini juga ini Amiluddin RD. Justru ini malah kebalik nih, ada spasinya tuh ya. Nih Amiluddin RD-nya itu malah Amiluddin baru RD. Kalau tadi RD Amiluddin gitu ya. Nah, itu diperbaiki. Kemudian juga ini juga sama nih, Ayu C kurang spasi, Bakar A juga kurang spasi gitu ya. Ini banyak banget nih yang diperbaiki dari sisi typing errornya ya. Diperbaiki semuanya dari sisi penulisan, nanti dibaca lagi. Oke. Kemudian saya ingin fokus kepada rumusan masalahnya. Ya, rumusan masalahnya kan di atas itu adalah bahwasanya bagaimana nilai gitu ya. Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter Islami dalam film animasi. Oke, kita lihat dari rumusan masalahnya, kemudian kita lihat dari sisi landasan teorinya, ya, dari landasan teorinya di situ ada kejujuran, ada integritas, masih ya agak nyambung pembahasan nilai pendidikan karakter Islam dalam yang langsung ke halaman 39. Ya, di sini ada nilai kejujuran. Sayangnya tadi yang itu nggak disebutkan itu di bagian mana saja. Kalau perlu itu kalau namanya film itu sampai di menit keberapa, di detik keberapa ada kata-kata misalnya itu kaitan dengan misalnya nilai-nilai kejujuran misalnya gitu ya. Nah, itu perlu dijelaskan gitu. Jadi jangan hanya langsung semuanya itu the point nih, kejujuran, kemudian religius, kemudian toleransi, kemudian kerja keras, kemudian rasa ingin tahu, bersahabat, kemudian cinta damai, peduli sosial gitu. Jadi ini lebih kepada memang jadinya itu jadi teks ya gitu ya. Nah, termasuk juga nanti penulisan ini saya rasa tidak seperti ini nih, penulisan di misalnya di kejujuran Umayyah menyatakan apakah dia menjorok ke dalam, itu nanti dipastikan ya. Kalau menurut saya itu kalau dia kutipan langsung kemudian dia kurang dari 3 halaman, dia menyatu dengan teks ya. Kalau lebih dari 3 halaman baru dia disusun menjorok ke dalam. Nanti lihat di pedomannya gitu ya. Kemudian disimpulkan, jangan lupa itu disambung, dan saya lebih senang jangan menggunakan kata-kata dari uraian di atas. Saya mendingan dari berdasarkan uraian sebelumnya. Ini relevansi ini di strip ke bawah. Ya, relevansi nilai pendidikan Islam. Nah, ini kalau menurut saya ini kelebihan ininya nih. Ya, rumusannya berarti harusnya ditambah.
Kenapa? Karena di bab keempat ada B-nya, yaitu relevansi nilai pendidikan karakter dalam film animasi terhadap nilai-nilai pendidikan Islam. Jadi ada dua. Yang pertama itu adalah kandungan dari nilai-nilai karakter Islaminya. Yang kedua itu adalah relevansinya, ya. Cuman di sini kayaknya agak sedikit teloransi tuh. Masa teloransi sih? Bukan telur asin ini sekalian itu ya. Tuh di halaman 48. Ya banyak banget typonya nih, kerja kerasnya gitu ya. Nah ini masih agak-agak kurang nih ya. Kemudian juga kalau di halaman 450 itu jangan lupa, ini kan di NU online tuh, itu tulis tuh kapan ininya akses tanggal berapa ya, itu dipastikan tuh. Ya, jadi itu dari sisi penulisannya. Kemudian rasa ingin tahu, bersahabat, komunikatif, cinta damai, peduli sosial. Kita akan lihat terakhirnya di laporan. Di ini ya skema hasil penelitiannya, ini ya, ada skemanya ya. Skemanya ini nontonnya dari berapa kali nonton filmnya? Berkali-kali ya. Berkali-kali. Terus ngurutinnya kayak gimana? Scene ke-15 gitu, scene ke-29, 27 itu seperti apa tuh caranya? Ini di terakhir dari saya yang bab 5 itu dia salah dari sisi ininya, dari sisi kesimpulannya. Jadi kalau pertanyaannya satu, ya di bab 4-nya satu, di bab 5-nya juga satu. Tapi saran saya tadi berarti dibongkar nih, ya. Jadi di rumusan masalahnya itu dua. Jadi pertama itu adalah bagaimana nilai-nilai karakter Islami di film itu. Yang kedua adalah relevansinya. Nah di bab kelimanya juga sama ya. Jadi yang pertama yang saya coret nih ya, pertama itu adalah nilainya, nilai-nilai Islaminya gitu ya. Yang kedua adalah relevansinya. Jadi kenapa ini baru menjadi media pendidikan malah jadi ke media pendidikan? Gak nyambung ini. Nih jaka sambung pergi haji ya, gak nyambung Bu Hajah ya. Calon Bu Hajah nih ya. Jadi diperbaiki, ini karakternya agak-agak parah nih ya. Jadi sering nggak nyambung ininya, memang biasa seperti itu ya. Nah itu terkait dari saya tentang penulisannya ya, harus banyak perbaikan nih. Kita mungkin nggak bisa tanda tangan dulu nih sebelum perbaikan ya. Jadi nanti jangan bilang lulus dulu nih sebelum kita ada perbaikan dulu. Terima kasih, itu dari saya.